Baik, selamat malam, pagi, siang, ataupun malam, tergantung kalian menontonnya di waktu apa. Kembali lagi bersama kami, Kementerian Sosial Masyarakat BMKM UMY, dalam acara Ngopsan, Ngobrol Santai yang kedua. Nah, untuk sebelum memulai ini nih, kami mengkampanyekan kalau kami tidak menggunakan sampah plastik. Maka dari itu, kami menggunakan teko dan gelas kaca. Semoga kita minum dulu, Bang. Diajak nggak? Iya, ayo. Oke, mantap. Apa nih, cheese nih? Bisa ya? Ya, Emang ada gulanya ya? tawar nih. Tawar. Kalau manis kata kayak lihat Fendi nih deh. Kalau manis. Tambah pahit ya? Oh gitu ya. Nah, dan di sini kita nih mau bahas tentang ini, Bang. Dampak teknologi terhadap lingkungan. Nah, kalau menurut tapi sebelum ke situ alangkah lebih baiknya Bang memperkenalkan diri dulu biar penonton nih tahu gitu. Oke, halo semua teman-teman BMKM UMY dan semua penikmat dari konten-konten BMKM UMY, terutama Sosma UMY. Perkenalkan, nama saya Yunanto, biasa dipanggil Yunan, dari alumni agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dimensioner dari BMKM UMY juga, seperti itu. By the way, siapa nama kalian juga gitu kan? Biar enak. Oh ya siap. Nama saya Ahmad Imam Mustaqim. Dipanggil Kim. Kim. Oh. Oke. Nama saya Fendi Ardian Febrianto, biasa dipanggil Fendi. Fendi, oke. Kalau Kim Bang dan sendiri Fendi. siapa dipanggil Bang? Yunan aja. Oh, Yunan. Oke, Siap. Bang Yunan. Gimana? Nah, dampak teknologi Bang terhadap lingkungan tuh seberapa impactnya tuh seberapa berdampak gitu Bang, untuk jangka panjang mungkin atau jangka pendek. Kalau menurut Abang sendiri bagaimana Bang? Ya, hari ini sebenarnya kita nggak bisa terlepas ya namanya teknologi, bener ya, bener gitu. Hari ini saya bawa laptop, kita direkam pakai kamera, Iya. kemudian bawa HP masing-masing ya. Sebenarnya hari ini kita tidak bisa terlepas dari semua teknologi. Nah, sebenarnya pada artian secara lebih luas kan teknologi tidak hanya soal fisik gitu ya, alat yang untuk memudahkan. Bahwa pemikiran-pemikiran juga bagi saya termasuk teknologi yang ya mungkin tak nampak lah gitu, tapi berpengaruh juga terhadap aktivitas kita sehari-hari. Nah, melihat bahwa hari ini kita melihat banyak fenomena kerusakan lingkungan ya, dalam artian hari ini yang mungkin sebagian besar ada pengaruhnya dari kita penggunaan teknologi. Ya, sebagai contoh lah hari ini. Kita tiap hari pakai motor. Motor itu kan telah ngalamin banyak evolusi ya gitu. Yang pertama kita kenal kan motor itu karbu tuh nggak ya kan? Nah, pasti atau motor 2 tak gitu. Kayak bunyi preng gitu. Yang Meresahkan masyarakat ya. Nah, yang pasti keluar asapnya lah gitu kan. Tapi makin kesini makin beranjak kan, artinya sekarang motor tuh matic injection gitu kan. Atau yang bisa kalau nggak digas mati sendiri gitu kan. Nah, artinya kan sekarang memang ada proses di mana diharapkan ada penghematan terhadap suatu sumber daya yang kita gunakan. Dalam hal ini adalah bensin atau yang mirip-mirip lah kayak gitu. Nah, sebenarnya dari awal sudah disadari teknologi ini pasti akan memberikan dampak. Nah, dalam beberapa tahun ini kan dekade ini kan ada kenaikan suhu. Nah, teman-teman kita bisa ngerasain sama-sama. Sekarang tuh semakin lama tuh makin panas ya. Ya, hari ini aja panas. Hari ini keringat nih gini. Tempatnya ini luar biasa. Udah mandi ya. sangat luar biasa. Mantap adem harusnya. Iya. Yang artinya kan memang ada perubahan-perubahan secara berkala ya, dari pengaruh teknologi terhadap lingkungan yang kita bisa rasakan. Suhu naik, kemudian banyak fenomena seperti semakin banyak banjir, banjir di mana-mana. Terus Jakarta kabarnya tenggelam seperti itu, dengan tanggul yang artinya kalau tanggul itu nggak ada akhirnya ya Jakarta tenggelam seperti itu. Ini seperti itu singkatnya. Jadi sebenarnya teknologi ini sangat bisa berdampak sangat negatif buat lingkungan Bang, ya? Buat jangka panjang kayak gitu. Ya ada dampak negatifnya, tetap ada dampak positifnya gitu. Kalau itu positifnya seperti apa tuh Bang? Ya pada hari ini sebagai satu ya lingkaran gini ya. Hari ini ada fenomena kerusakan lingkungan. Tapi hari ini juga secara bersamaan kita memanfaatkan teknologi untuk mengkampanyekan hal itu. Artinya banyak sekali yang ingin saya soroti ya, terutama adalah
penggunaan media sosial. Nah, ini bagi saya kampanye media sosial ini menjadi jalan yang ikhtiar ya bagi kita yang memang punya kebebasan berpendapat, kebebasan mengakses media sosial. Pada hari ini kita tuh bisa untuk mengkampanyekan terhadap kerusakan lingkungan gitu. Siapa yang tahu di daerah A, di negara B, C terhadap contoh ada kekeringan, angin dan lain sebagainya, yang efeknya itu adalah kerusakan lingkungan karena perubahan iklim. Tapi kita bisa tahu ada problem itu, kita bisa mengkampanyekan hal itu karena apa? Karena teknologi itu media sosial gitu. Jadi dengan teknologi, semisal kayak teknologi informasi itu lebih mempercepat arus informasi yang didapat dari A ke B gitu kan ya? Sudah pasti ya, ini kita gitu. sama-sama lah. Pasti up to date lah. Iya. Nah, jadi kalau untuk peran generasi muda zaman sekarang yang bisa dilakukan terhadap pemanfaatan teknologi yang bisa dilakukan biar lebih, ya ibaratnya kayak mungkin inovasi seperti tadi, kayak inovasi terhadap kendaraan bermotor kalau berhenti mati sendiri. Nah, yang bisa dilakukan generasi muda itu seperti apa, Bang? Hari ini kita nih ya, hari ini kita dan teman-teman yang di belakang layar semua ini sudah ikut serta berperan memanfaatkan teknologi untuk agenda isu lingkungan gitu ya, isu lingkungan, baik itu kerusakan secara makro maupun mikro kayak gitu. Nah, sebenarnya yang ingin saya sampaikan itu ya kita semua lah gitu ya, jadi pengingat gitu. Ada beberapa prinsip yang memang menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Jadi ada 6 kategori di mana 6 prinsip lah yang kita harus perhatikan. Ramah lingkungan nih Amit gitu. Itu terlalu budaya orang Jawa itu. Itu terlalu ramah ya. Jadi memang ada 6 nih. Yang pertama yang pasti kita harus tahu yang namanya refine. Kita akan tahu reduce, reuse, recycle, recovery, dan retrieve energy. Atau dulu kita lebih kenal tuh singkatnya tuh dulu tuh cuma 3R lah. Iya. Ya recycle, reuse sama reduce gitu. Tapi ternyata ada penambahan 3 lagi, yaitu refine, recovery, dan juga retrieve energy. Di mana masing-masing itu satu proses kesatuan dalam proses prinsip memanfaatkan teknologi. Familiar lah aku anak pertanian ya dengan ya kondisi cakro kayak gini, sawah kayak gitu. Kurang ini terlalu nggak ada. Ada ininya ya. Ada singkong goreng gitu ya. Tapi kalian menyadari nggak sih, tempat ini pasti beberapa hal ketika kita tanya itu kayaknya ini sawah-sawah ini udah masa panen. Iya, udah masa panen gitu. Tapi ada di satu saat orang itu nggak mau nanam sawah lagi, bro. Kenapa ini? Nggak mau nanam padi lah, bukan nanam sawah ya. Sawah ya. Maaf, kurang padi lagi. Ya. Off topik ya gitu. Karena menurut mereka di sekitaran kota kayak gini, di sekitaran UMY kayak gitu, menanam padi itu tidak jauh lebih menguntungkan ketimbang ngebangun contoh kos-kosan, bro. Jadi waktu aku masuk 2017 itu tuh kalau kalian tahu Indomaret yang Pink Ring Road, tapi bukan yang lama ya, yang sejajar dengan UMY. Oh iya. Kita ada Indomaret yang baru itu. Itu dulu tuh sawah, bro. Itu dulu sawah dulu tuh. Oh, di situ sawah dulu. Itu dulu sawah tuh, memanjang kayak gitu ke belakang gitu. Tapi akhirnya sekarang jadi Indomaret. Iya, kayaknya banyak kok orang jual tanah tanpa perantara dan sebagainya. Artinya memang ini menjadi salah satu indikasi juga kita perlu mewaspadai isu-isu di mana pengalih fungsian lahan produktif digunakan untuk bangunan. Memang agak ironis ya. Pertumbuhan penduduk kan tiap hari nambah terus ya. Bertambah. Dan penambahannya kan tidak kayak 1, 2, 3 tapi eksponensial. 2, 4, 8, 16. Jadi berlipat-lipat gitu kan. Lebih banyak daripada angka kematian. Iya. Angka benar. Dan ini kan artinya kebutuhan akan sumber daya akan lebih banyak. Ya. Nah, jadi soal prinsip yang tadi kita berbicara 6R ya, berarti kan ada prinsip keseimbangan itu tuh. Ada prinsip keseimbangan itu. Bagaimana sih merelasikan antara kebutuhan manusia yang banyak itu dengan keseimbangan kayak gitu. Jadi ketika sudah hilang kebermanfaatan penggunaan sumber daya itu dan malah menimbulkan bencana, artinya itu merupakan
titik yang jelas bahwa sudah ketidakadaan keseimbangan. Nah, contoh hari ini makin banyak banjir. Iya. Pengaruhnya kan banyak. Yang kalau di kota-kota ya Kayak sanitasinya ya kan atau buang sampah sembarangan. bener. Nah, buang sampah terus apa ya gotnya ataupun daerah apa Resapan. aliran sungai gitu kan, daerah aliran sungai dipakai pemukiman atau jaraknya berdekatan ya, akhirnya alirannya nggak maksimal, Nggak maksimal. banjir, abrasi, erosi dan sebagainya kayak gitu. Nah, tadi kita kembali ya soal Iya. 6R ya Soal teman-teman. Ya itu kita ulangi lagi, ada refine, reuse, reduce, recycle, recovery dan retrieve energy. Di mana refine itu menggunakan bahan yang ramah lingkungan atau ya hari ini kan banyak kita temukan contoh bikin apa ya batako gitu ya, paving block. Oh, iya. Pakainya plastik. Iya, pakai gitu kan. plastik. Tidak pakai contoh pasir lagi kan. Itu kan proses-proses yang ramah lingkungan. Kemudian kita berbicara reduce, yaitu mengurangi jumlah limbah dengan mengoptimalkan penggunaan bahan. Nah, gitu. Kemudian reuse berarti menggunakan kembali bahan-bahan yang sudah tidak dipakai kayak gitu. Lalu ada recycle, mendaur ulang. Kemudian ada lagi soal retrieve energy, berarti penghematan energi dalam proses produksi. Nah, sebagai contoh yang paling mudah itu. Hari ini aku pakai motor itu ya, pakai motor. Dulu pakai motor matic tuh, kalau ngegas langsung itu cepatannya tuh langsung. Iya, ha. Cepet. Langsung Bus, nah gitu kan. Kayak orang balapan. Langsung gitu. Langsung. Tapi kalau motor-motor yang keluaran terbaru, ngegasnya tuh nggak bisa langsung gitu. Pelan. Berkala. Iya, berkala. Bertahap lah. Iya. Kalau digas langsung kayak berebet-berebet. Nah, tepat sekali. Motornya gitu. Oh iya. Iya. Itu kan tanda. Jangan-jangan balapan kalau. Dua balapan yang tuh. Nah, artinya kan sebenarnya ada proses penghematan energi. Kan kita melihat bahwa kalau langsung gas kan proses pembakarannya lebih banyak, yang bensin lebih banyak dipakai, artinya nanti kan lebih banyak ngisi gitu. Tapi kalau saat bertahap kan lebih hemat. Nah, itu yang proses yang sebenarnya hari ini sama-sama kita rasakan, harus ada penghematan energi ya gitu deh. Jadi sebenarnya inti dari 6R tadi itu kayak menginovasi yang udah ada gitu dong, kayak recycle, kayak ya menginovasi kan. Jadi sangat penting gitu kalau udah ada teknologi yang sekiranya sangat berdampak, perlu ada yang inovasi buat memperbaikinya seperti itu kan Bang. Ya kalau bisa prinsip-prinsip ini dalam suatu korporasi besar gitu ya, memang harus memanfaatkan hal itu gitu ya. Kan pasti sudah bergerak ke situ. Kayak contoh, boleh sebut merek nggak? Nggak apa-apa. Merek, gitu. Teman-teman melihat kan ada botol aqua, Iya. botol aqua yang nggak ada labelnya, yang bening itu tuh. Wah, itu kan kalau teman-teman jeli dibaca, itu kan ada tulisan botol ini dibuat dari bahan daur ulang. Terus kan nggak ada pakai plastik lagi tuh. Nah itu salah satu bentuk yang kita bisa bahwa korporasi-korporasi besar sudah harus bergerak ke arah yang demikian kayak gitu, biar nggak menimbulkan banyak sampah plastik gitu, atau sampah dan lain sebagainya. Teman-teman, tahu nggak, dulu tuh waktu pandemi di Jogja sekitar tahun 2020 atau 2021 ya, lupa. 2020. Iya, mungkin ya. Awal 2020. Itu tuh ada isu lingkungan di Jogja, namanya itu TPST Piungan. Oh, yang di Piungan yang sampah menggunung. Iya. Jadi hampir semua kabupaten di DIY itu ngebuangnya ke Piungan loh. Buangnya ke Piungan. Dan warga-warga ini Piungan itu mengeluhkan dengan proses manajemen waste management di Piungan itu. Ya, kan melihat kan yang sapi makan itu, dan penyakit lain sebagainya, dan kurangnya kontribusi pemerintah dalam hal itu. Akhirnya diblokade tuh sama warga sekitar situ tuh. TPST itu diblokade. Itu kalau nggak salah kemarin tuh pakai batu-batu ya, ditumpuk-tumpuk. Iya, diblokade. Akhirnya teman-teman ngeliat lah kalau dulu tuh di pinggir-pinggir jalan itu banyak sampah loh. Sampahnya bukan kayak sampah kecil kayak gitu. Sampah yang menggunung Iya, besar menggunung gitu. Terus kayak aku baca berita ya, itu truk-truk yang mengangkut sampah itu antri di situ, nggak bisa masuk. Iya, nggak bisa masuk, nggak bisa mengular ngebuang panjang sampahnya gitu. ya kan. Jadi menimbulkan kayak bau-bau menyengat. Iya, kayak gitu tuh. Jadi sebenarnya Jogja juga pernah ngalamin masalah kayak gitu.
TPST Piungan itu. Kemudian yang di ini Bantar Gebang Jakarta itu sudah setinggi 16 lantai gedung itu ya. Kan Banyak gunung banget. tuh ya, menggunung tuh. Ya itu yang kita sama-sama ngerasain lah gitu. Jadi ini sampah kian hari kian menumpuk, kian banyak Iya, juga. pasti. Jadi kayak nggak ada daur ulang lah. Karena sampah-sampah itu kan kayak sampah plastik yang dibuang, yang sampah anorganik. Kalau yang organik kan maksudnya bisa dipendam di tanah nanti bisa jadi pupuk. Ya. Tapi bukannya kalau sama plastik itu terurainya lama ya bang ya? Lama Lama banget kan? Ya butuh ya puluhan sampai ratusan tahun lah Oh, gitu ya. Tapi memang bisa dimulai dari kita ya, rumah tangga kecil. Kan memang kalau di negara-negara modern proses kita buang sampah itu kan ada kategorinya. Oh tuh. iya. Yang mana plastik, yang mana kertas, yang mana sampah yang lain gitu, mana yang maksud tuh limbah obat dan lain Iya. sebagainya atau limbah elektronik itu kan punya tempat khususnya. Artinya kan di lain sisi itu memudahkan proses nanti recycle gitu kan. Pendauran ulang sampah itu. Jadi tidak perlu milah-milah dan sebagainya. Tapi kan kenyataannya kalau di sekitar kita kan masih satu tempat walaupun di tempat sampahnya ada beda tapi Iya. ya belum sepenuhnya ya, belum sepenuhnya Kayak kesadaran. orang-orangnya gitu kan. Iya, belum sepenuhnya kesadaran bahwa oh ini sampah ini harusnya di tong warna ini. Ini kayak gitu. Jadi waton buang ya, aja. waton buang. Di sungai, di jalan. Nah, iya kayak gitu tuh. Mungkin ini agak lebih serius ya, soalnya terkait tentang pengelolaan teknologi di masa kini gitu. Nah, jika kita nggak bisa ngelola teknologi di masa kini dengan baik tuh dampak panjang apa yang didapatkan lingkungan, Bang? Oke. Ya kita sama-sama menyadari bahwa ya secara langsung bahwa teknologi telah memberikan dampak positif bagi kita ya, memudahkan kehidupan sehari-hari. Tapi di lain sisi juga telah memberikan dampak negatif yang nyata ya, yang nyata kita rasakan. Dampak-dampak itu kan timbul dari kita manusia subjek ya, sebagai pengelola alam gitu, pengelola alam dalam hal ini dimanfaatkan untuk keberlangsungan kehidupan kita sebagai subjek. Ketika kita tidak bijak ya, tidak bijak mengelola, ya hari inilah yang kita rasakan sama-sama. Ganggu. Lanjut ya. Nah, Setiap kita mendapatkan atau mengembangkan teknologi dengan memanfaatkan sumber daya alam, di lain sisi kita pasti mendapatkan kekuatan ya, banyak power ya dari teknologi yang kita hasilkan. Tapi di lain sisi juga kita kehilangan banyak hal gitu. Sebagai contoh, kita mendapatkan yang namanya perumahan, tapi di lain sisi kita banyak kehilangan hutan contohnya. Kehilangan Lahan kayak gitu. Ya sebagai contoh yang tadi sama kita ceritakan, butuh banyak kos-kosan untuk tempat tinggal mahasiswa UMY. Tapi di sisi kita banyak kehilangan sawah-sawah produktif. Nah itu yang perlu kita perhatikan bahwa gas emisi itu kan banyak banget dari beberapa sumber penghasil. Dari 35% itu dari industri, 20% bahkan dari usaha pertanian gitu ya, pertanian land use atau penggunaan lahan gitu. Dan budidaya hutan itu banyak ternyata menghasilkan gas emisi, dan 18% itu dari gedung gas efek rumah kaca gitu kan, yang akhirnya meningkatkan suhu bumi. Kaca itu kan mantul tuh kan, mantul cahaya panas akhirnya. Makanya sekarang kerasa sampai kerasa dibanding nggak ada kaca. Padahal ini di tengah sawah loh, panas. Memang kayak emang lagi hawanya gitu, hawanya lagi panas gitu. Padahal nggak matahari nggak bersinar. Dalam beberapa dekade terakhir terus terjadi kenaikan tadi suhu ya, suhu 1 derajat gitu, bahkan mungkin nanti lebih gitu. Bahkan kenaikan suhu 1 derajat itu telah merubah iklim lah. Sebagai contoh hari ini, dulu waktu SD aku kenal tuh musim hujan tuh hanya di bulan yang ada berbernya tuh ya. Kayak September, Oktober itu mulailah musim hujan. Deres-deresnya kan? Iya, deres-deresnya. Tapi sekarang di Februari, Maret gitu tetap kayaknya
tetap hujan gitu ya, hujannya dan intensitas yang cukup sering gitu ya, cukup sering. Artinya memang ya kita harus lebih adaptif ya terhadap perubahan-perubahan ini gitu. Yang kita sadari ya sama-sama berubah gitu. Kemudian kita juga dapati bahwa kenaikan air laut itu terus bertambah. Kenaikan air laut terus bertambah. Banyak proyeksi kota-kota yang akan tenggelam gitu. Tadi saya sebutkan Jakarta kan cukup viral tuh di media sosial tuh. Makanya mau dipindahkan ibu kotanya. Tanggul tuh. Ini tanah gitu. Ini tanggul. Nah, air laut tuh di atas itu. Kalau Di atas tanah. Iya. Kalau itu misalnya jebol ataupun ya sudah Tenggelam. Begini tuh banyak daerah-daerah pesisir itu tenggelam. Hanoi, Vietnam ya itu tuh juga termasuk berpotensi. Tapi kalau kita agak ini ya kayak tadi kata ya pemilihan ibu kota itu bukannya kayak juga mengambil lahan gitu yang ada di Kalimantan yang dulunya hutan malah dijadiin ibu kota gitu. Pro kontra itu. Kayak penebangan kan. Itu pro kontra ya, tetap pasti banyak aktivis lingkungan menyayangkan hal tersebut. Apalagi hutan-hutan yang nanti di sekitar ditanam secara monokultur, hanya satu jenis itu kan. Artinya ya kurang bagus sebagai satu kesatuan hutan murni yang memang beragam vegetasi dan beragam jenis tanaman itu. Tapi memang di lain hal itu kita terus banyak ya berita-berita soal kesuksesan ya gerakan-gerakan anak muda yang memang konsentrasinya penuh terhadap lingkungan. Yang viral di TikTok, Pandawa namanya. Oh iya, yang bersih-bersih sungai kan. Sungai itu. Sampai go internasional ya. Iya tuh. Kayak aku ngelihat itu kan yang awalnya before after tuh yang kayak before-nya tuh Masya Allah. Subhanallah. Kayak ada nggak habis pikir ya gitu ya. Kemudian akhirnya langsung jadi bersih gitu ya. Memang yang mereka lakukan mengurangi ya. Dan itu kampanye yang luar biasa. Semenjak itu kayaknya di timeline aku gitu makin banyak keluar kelompok-kelompok serupa yang melakukan hal yang sama kayak gitu. Dan ya ketika kita berpikir bahwa soal pengolahan lingkungan hidup itu kita harus berpikir soal keseimbangan, karena alam pasti punya cara sendiri untuk menyeimbangkan hal tersebut. Sebagai contoh ya kita mungkin yang soal yang pandemi itu ya, suhu bumi turun, udara lebih fresh. Jadi lain sisi memang ada proses alam untuk mengembalikan keseimbangan itu sendiri. Jadi ketika kita berbicara soal pengelolaan sumber daya alam itu kita berbicara soal masa depan. Sebagai contoh, hari ini kita bicara hari ini bukan untuk kita hari ini, tapi untuk besok lah. Untuk para generasi. Iya, pada generasi ini ya. Bumi ini lah ya. Apalagi kita direkam, ya ini bisa jadi kampanye yang bagus untuk hal yang kita bicarakan hari ini gitu deh. Oke. Gimana untuk Mas Fendi? Aman sih. Tadi udah dijelasin panjang lebar sama Masnya. Jadi kita jadi tahu bagaimana sih dampak teknologi informasi itu bagi lingkungan itu sendiri. Benar. Dampak jangka panjang maupun jangka pendek. Sekarang kan dampak teknologi informasi kan memberikan dampak ya itu bisa positif, bisa negatif di masa kini maupun di masa yang akan datang. Nah jadi kita sebagai generasi di masa sekarang nih, kalau kata Mas Yunan tadi kan kita harus bisa bijaksana untuk mengelola teknologi masa kini kan buat generasi yang akan datang di bumi ini. Nah mungkin untuk ngobrol santai selanjutnya kita akan membahas apa sih yang bisa kita berikan untuk generasi yang akan datang gitu. Generasi yang akan datang di bumi inilah gitu. Nah mungkin sekian dari kami Kementerian Sosial Masyarakat BMKM UMY bersama saya Ahmad Mustaqim, saya Fendi Ardian Febrianto, dan saya Yunan. Jangan lupa like, comment, and subscribe di ngopsan selanjutnya. Ditunggu di ngopsan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dapat menyimpulkan ya tentang teknologi informasi yang bermanfaat bagi masa yang akan datang maupun masa kini itu bisa ada dampak negatif maupun dampak positifnya bagi generasi muda. Nah, mungkin udah cukup jelas dan cukup gamblang yang dijelaskan oleh Abang Yunan tadi ya. Nah, mungkin untuk sebelumnya nih ada penyerahan sertifikat nih untuk Bang Yunan nih. Silakan Bang. Terima kasih ya, terima kasih. Keren. Jangan berhenti untuk berkampanye hal-hal demikian kan. Hal seperti ini.
Nah, jadi kalau yang seperti apa yang disampaikan Bang Yunan tadi, kita sebagai generasi muda harus bisa bijaksana dalam menyikapi teknologi di masa ini. Kita harus bisa memanfaatkan untuk untuk penerus generasi yang akan datang di bumi inilah, biar iklim ini nggak terlalu panas. Apa yang terjadi jika iklim ini terlalu panas dan bahkan mungkin nggak ada penghuninya gitu? Ya kan, kalau terlalu panas gitu kan susah kita untuk sebagai Kita pindah manusia planet aja, hidup. bro. Mungkin Kalau gitu. pindah planet gitu ya. Ya kayak gitulah. Ya jadi mungkin untuk ngobrol santai yang selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang bisa kita berikan untuk generasi mendatang. Nah, mungkin sekian dari saya sebagai host dan Ahmad Imam Mustaqim Dan saya sebagai co-host Fendi Ardian Febrianto. Dan saya Yunan. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tunggu konten Kementerian Sosial Masyarakat BMKM UMY yang ketiga Di Ngopsan selanjutnya. Di Ngopsan selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.